Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini atau pertemuan kali ini kita akan membahas tugas yang minggu lalu sudah kalian kumpulkan dan sudah kalian kerjakan. Untuk pembuatan tabel-tabel anggota, saya rasa kalian tidak masalah ya. Cuma dari tabel ini mungkin ada sedikit permasalahan. Misalkan kalian bingung menentukan tipe data. Tapi nanti kita akan bahas tipe data. Baik, program yang atau database yang sudah kalian buat, pertama kalian sudah buat tabel. Oke, tabel-tabelnya sudah kalian buat. Primary key itu sudah kalian buat juga. Saya yakin semua kelas, semua mahasiswa sudah tahu bagaimana cara membuat primary key. Gitu ya, saya rasa primary key nggak ada masalah. Baik, sudah membuat primary key atau membuat tabel, selanjutnya yang diminta dari soal adalah bagaimana membuat relasi antar tabel-tabel di atas. Oke. Permasalahan pertama yang kalian temukan ketika kalian membuat relasi adalah pada umumnya ya. Kalau kita buat relasi kan ada antara tabel copy film, saya ambil contoh satu aja. Antara tabel copy film dan tabel penyewaan. Tabel copy film memiliki primary key kode copy film. Kemudian tabel penyewaan ini memiliki foreign key kode copy film. Jadi kalau kita membuat relasinya primary key dari tabel copy film, kita letakkan pada foreign key kode copy film pada tabel penyewaan. Ketika kita melakukan enforce referential integrity, kita create. Permasalahan pertama atau warning pertama yang umumnya muncul adalah the database engine could not lock table penyewaan because it is already in use by another person or process. Artinya adalah mesin database tidak bisa menggunakan atau mengunci tabel penyewaan karena sedang digunakan oleh proses lain atau orang lain. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita menggunakan Microsoft Access, kita buka tabel-tabel seperti ini ya. Berarti tabel-tabel ini sedang aktif di dalam mesin database. Jadi artinya ketika kita ingin melakukan suatu operasi pembentukan relasi antar dua tabel seperti ini, ini di reference integrity itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena tabelnya masih dipakai. Nah, agar bisa dibuat relasinya, maka kalau warningnya kayak tadi ya, nggak bisa di-lock gitu ya. Berarti tabel-tabel yang terlibat di dalam pembentukan relasi antara tabel copy film dengan tabel penyewaan, itu tabelnya harus ditutup dulu, harus di-off-kan dulu. Caranya adalah tinggal kalian close aja seperti biasa ya. Ini silahkan di-close. Tabel copy film dan tabel penyewaan silahkan di-close. Tadi penyewaan dan copy film kan. Jadi kalau kita relasikan, maka relasinya sudah bisa, harusnya seperti itu. Oke, tapi masih belum bisa, ini masih ada errornya. Nah, ini warning ya, information ya. Di dalam database, ketika kita berbicara masalah primary key dan foreign key, ada yang namanya referential integrity rules. Nah, ini nih. Jadi kalau kalian belajar database, ini adalah hal penting yang harus kamu ketahui dulu nih. Ada yang namanya referential integrity rules. Ya. Aturan-aturan integritas referensi. Ini adalah aturan penting di dalam ilmu database. Sebagian dari kalian mungkin kalau seperti ini panik ya, kok bisa seperti ini? Nah, di dalam database, setiap kita membuat sebuah tabel, di dalam tabel ada datanya, kemudian kita buat relasi, maka kita harus paham dulu mengenai integrity referensial atau referential integrity rules. Ya, di sini sudah dijelaskan di dalam database, di dalam warning ini sudah ada penjelasannya. For example, sebagai contoh, there may be records relating to an employee in the related table, but no record for the employee in the primary table. Jadi, mungkin saja ada record yang berhubungan pada sebuah tabel karyawan, yang tabelnya saling berhubungan, tetapi tidak ada record di tabel employee pada tabel primary. Ya. Jadi, ada masalah pada dua tabel yang akan kita hubungkan. Jadi, ketika kita menghubungkan antara tabel copy film dengan tabel copy film sebagai foreign key tabel penyewaan, maka kita harus periksa dulu datanya.
kita buka dulu tabel copy film. Di sini primary key-nya, jadi cara meriksanya gampang ya. Kalau kita menghubungkan primary key dan foreign key, maka yang kita cek hanya primary key dari tabel copy film dan foreign key dari tabel penyewaan. Kita cek. Primary key dari tabel copy film itu ini semua, B01 sampai B010. Oke. Nah, sekarang kita buka tabel penyewaan. Pada tabel penyewaan, ada kolom foreign key kode copy film. Kalian lihat, ini sedikit berbeda, sangat berbeda ya, bukan sedikit ya. Kalau tabel copy film diawali dengan huruf B, di tabel penyewaan itu diawali dengan huruf C. Ini adalah masalah besar di dalam aturan referensial. Aturan referensi. Jadi, tidak boleh ada perbedaan atau ketika kita membuat relasi antar dua tabel, maka data pada tabel penyewaan, di mana di tabel ini ada foreign key, jika datanya tidak ada pada tabel primary key atau kolom primary key pada tabel copy film, maka relasi itu tidak akan pernah bisa terbuat. Contoh ya, misalkan ini sekarang saya ganti dulu primary key tabel copy film itu foreign key-nya saya ganti ke huruf B dulu semua ya. Ini B. Jadi kamu bisa lebih tahu maksudnya apa sih gitu. Kalau ini kan kelihatan banget ya, dia relasi tidak akan bisa terbuat karena awalan dari primary key-nya itu adalah B, bukan C. Ini saya ganti dulu jadi B. Yang penting harus sama semua dulu ya. Saya ganti dulu. Seperti ini. Nah, kalau seperti ini kan sudah sama ya. Ini di primary key kode copy film B semua. Di foreign key tabel penyewaan sudah B semua. Nah, kalau seperti ini kan sudah bisa ya, kalau misalkan kita buat relasinya. Tapi ini saya close dulu ya, kalau nggak di close kita nggak bisa buat relasinya. Baik, sekarang kita buat relasinya dari kode copy film pada tabel copy film ke kode copy film pada tabel penyewaan yang sebagai foreign key. Kita enforce, kita create. Nah, ini sudah bisa ya. Baik, ini sudah bisa. Sekarang ada satu lagi permasalahan yang akan saya tunjukkan ke kalian. Misalkan di tabel penyewaan, saya buat satu data lagi, contoh ya, PJ011, misalkan gitu ya. Ini P007 lah, contoh aja ini. Lalu di sini B011, seperti itu. Tanggalnya terserah aja, ini sebagai contoh aja ya. 7. Perhatikan, di sini ada data baru. Tabel anggota tabel anggotanya karena ada relasinya, ini saya close aja dulu ya. Close. Nah, sudah ya. Nah, di sini ada B011. B011. Baik. Saya buka lagi tabel penyewaannya, sekarang saya tutup. Kemudian saya akan membuat relasi antara tabel copy film dari kode copy film pada tabel copy film primary key, saya buat relasinya ke foreign key kode copy film pada tabel penyewaan. Saya buat relasinya. Kalau tadi mau ya, sekarang mau nggak? Nah, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Sekarang kita lihat datanya. Padahal tadi kita sudah ganti ya, di tabel penyewaan itu sudah menggunakan awalan B, di tabel copy film sudah awalan B, jadi sama. Kenapa nggak bisa? Karena di tabel penyewaan, tadi kita buat satu transaksi lagi, yaitu B011. Ternyata transaksi B011, ya, ternyata kode copy film dengan kode B011 itu tidak ada di dalam tabel copy film. Karena di tabel copy film, di kode copy film, B itu cuma sampai 10. Ini yang namanya referential integrity rules. Violation of referential integrity rules. Jadi data yang tidak tersimpan pada primary key di tabel copy film, maka ketika kita memasukkan data yang tidak ada pada tabel penyewaan, maka kita tidak bisa membuat relasinya. Atau misalkan saya contohkan yang lainnya, Kita hapus dulu, kemudian kita close, kita close. Kita buat relasinya dulu ya, biar kelihatan ya. Kita buat relasinya. Baik. Kemudian di tabel penyewaan, saya akan buat satu lagi, PJ011. Kemudian ini biar kelihatan bedanya ya.
P009 gitu. Kemudian ini saya masukkan B011. Ini kalau kosong nggak masalah ya, jadi tapi biar kalian nggak bingung saya isi aja deh. Barang aja ya. Nah ini you cannot add or change a record because a related record is required in table copy film. Kita nggak bisa menambahkan atau merubah data karena record yang terhubung atau berhubungan itu dibutuhkan dalam tabel. Kenapa? Karena B011 ini tidak ada di dalam tabel copy film. Copy film hanya sampai B010, sehingga ini datanya nggak bisa disimpan. Nah, ini yang dinamakan dengan relational database. Jika kita tetap bisa menyimpan data ini ke dalam tabel, ke dalam database, maka terjadilah violation referential integrity rule, pelanggaran dari integrity referensial. Sehingga tidak boleh ya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti data yang tersimpan di dalam semua tabel itu sudah saling tercatat atau sudah saling berelasi. Itu pentingnya kita buat relationship. Kalau kita sudah buat relasi, berarti semua data yang tersimpan di dalam tabel-tabel ini sudah terjamin integrity rules-nya. Contohnya begini, sekarang kalian lihat antara tabel anggota dengan tabel penyewaan. Tabel anggota sisinya 1, tabel penyewaan banyak ya. Ini 1, ini banyak. Sekarang kita buka tabel anggota. Ini tabel anggota, kemudian kita buka tabel penyewaan. Baik. 1 anggota, sisi 1, penyewaan banyak. Tabel anggota, perhatikan, jika dia bersisi 1, ya, jika ada sisi satunya seperti ini, maka kalau kita sudah buat relasi, pasti ada logo plusnya ini. Kalau kita klik, maka dia akan membuka tabel penyewaan yang berelasi dengan nomor anggota tertentu. Ini P001, maka penyewaannya adalah PJ004. Kalau kita buka tabel penyewaan, maka di sini bisa dilihat PJ004 itu milik anggota P001, seperti itu. Atau kalau mau kita lihat yang lebih jelas lagi, kita cari anggota yang memiliki transaksi penyewaan lebih dari sekali ya. Misalkan P007 deh, 007. Kita buka pada tabel anggota P007. Mana P007 nih? Berarti dia memiliki 2 transaksi, seperti itu. Jadi kalau kita sudah buat relasi tabelnya, maka kalau anggota ini melakukan transaksi, kita untuk mengetahui berapa nomor transaksinya, kita tidak perlu membuka tabel penyewaan. Kita tinggal menekan atau mengklik tanda plus di sini, maka kode penyewaan yang terkait atau terhubung dengan transaksi nomor anggota P007 itu bisa ditampilkan secara langsung. Contoh berikutnya. Misalkan ini tabel copy film atau tabel copy film ya. Bersisi 1, tabel penyewaan sisinya banyak seperti ini ya. Kalau kita buka tabel copy film, pasti di sini ada tanda plusnya juga dong, ada tanda plusnya karena sisinya 1 ya. Kalau kita klik B001, maka berarti akan ada satu atau lebih penyewaan yang pernah dilakukan untuk kode copy film tertentu. Jadi misalkan B001 saya klik, maka di sini kode copy film B001 itu disewa sekali oleh anggota P013 dengan kode penyewaan PJ005. Seperti itu ya. Nah, mereka akan saling terkait. Jadi yang bersisi satu ini, maka dia akan memiliki tanda plus untuk mengetahui keterkaitannya dengan tabel lain yang memiliki sisi banyak. Berarti kalau begitu tabel penyewaan ada nggak sisi satunya? Tabel penyewaan jelas nggak ada sisi satunya ya, karena dia tidak memiliki sisi satu. Nah ini tentang relasi tabel pada database. Baik, saya kira yang ini nggak ada masalah. Saya close all. Nah sekarang kita ke query. Query-nya sebenarnya mudah ya, tapi saya akan tunjukkan sejumlah kesalahan-kesalahan. Kalau yang ini tadi sebenarnya sudah benar, cuma sengaja saya buat error. Jika Anda menemukan error yang seperti ini, jadi error, maka kemungkinan pertama adalah ada tabel atau ada kolom. Saya ulangi, ada kolom, ya, ada kolom yang memiliki tipe data yang salah. Saya ulangi, berarti ada kolom yang tipe datanya salah. Artinya apa?
ada kolom yang berupa angka, saya ambil contoh aja deh langsung ya. Ada kolom yang berupa angka seperti ini, tapi tipe datanya bukan numerik. Biasanya tipe datanya adalah alfabet, atau tipe datanya adalah teks. Nah, kalau kita lihat dari tabel-tabel yang saling terhubung di sini, maka tipe data numerik itu hanya ada pada lama hari kan. Berarti kita cek lama hari pada tabel penyewaan. Ini kita cek. Oh, ini nggak bisa dibuka editingnya. Jadi, tadi sebentar ya. Nah, ini karena nggak bisa buka, ini kita close dulu ya, karena ini statusnya adalah read only. Sekarang kita buka, kita design view. Nah, benar ternyata di sini lama hari tipe datanya adalah teks. Untuk memperbaiki kesalahan yang tadi, yang error semua itu, maka teks ini kita rubah menjadi numeric. Kita rubah jadi nomor, kita save, some data may be lost, no problem. Oke, sekarang kita close. Kita lihat di query-nya. Nah, ada beberapa data yang hilang, tapi nanti kita akan coba perbaiki. Oke, ini sudah mulai tampil, tapi ada beberapa error yang terjadi. Apa datanya hilang ya? Nanti akan kita perbaiki. Nah, tadi error terjadi atau data hilang ini terjadi karena kita sudah memperbaikinya ketika programnya sudah berjalan atau query-nya sudah berjalan. Tapi paling tidak datanya sudah tampil ya. Tadi permasalahannya adalah pada tabel penyewaan lama hari ini tipe datanya masih berupa teks. Sekarang kita sudah merubahnya menjadi numerik seperti itu. Nah, sekarang saya ubah dulu ke numerik, sudah ya, sudah saya save. Kemudian saya close. Baik. Nah, sekarang kita akan perbaiki query-nya. Permasalahan pertama, jadi kita akan lihat masalah-masalah yang umum terjadi pada query ya. Jadi saya minta pada kalian kemarin tugasnya adalah buat satu query aja. Query dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, buat kolom ekspresi menghitung jumlah uang yang harus dibayarkan kepada penyewa DVD jika biaya sewa DVD per hari di penyewaan tersebut sebesar 1.500. Jadi jumlah hari dikali dengan 1.500. Rumusnya adalah sebagai berikut. Ini saya nggak ngasih rumusnya ya. Oke, jadi yang pertama kali dihitung adalah ongkos sewa. Jadi, di sini dia menyebutnya sebagai ongkos sewa. Jadi kita buat kolom ekspresi ongkos. Ini query A ya. Jadi yang kolom A saya tandain aja. Ongkos garis bawah sewa. Jika kita membuat kolom ekspresi, sebaiknya tidak menggunakan spasi karena ini bisa menyebabkan terjadinya error atau datanya hilang ya. Sebagian data hilang. Jadi kalau spasi gunakan underscore ongkos sewa. Nah, ongkos sewa ini biar lebih jelasnya ini biar saya hapus aja dulu semua ya. Jadi kita bisa nyoba. Oke. Design view baik. Sorry. Jadi ini saya kosongkan dulu aja, kita buat query baru aja ya. Kode penyewaan nama ini. Jadi saya masukkan aja semua. Yang pertama kali dibuat itu adalah ongkos sewa. Atau ini saya delete aja dulu ya. Saya close dulu. Saya delete. Bentar ya. Kemudian saya create query baru. Query design. Oke, tabel penyewaan. Nah, ini dia. Seperti ini ya. Nah, pertama akan saya buat adalah ongkos sewa. Ongkos sewa persamaannya seperti apa? Menghitung jumlah uang yang harus dibayarkan kepada penyewaan jika DVD sewa perharinya di penyewaan tersebut adalah 1.500. Berarti ini adalah lama peminjaman dikalikan dengan biaya sewa. Lama pinjaman dikalikan dengan biaya sewa. Berarti persamaannya adalah buka kurung siku. Kenapa pakai kurung siku? Karena datanya kita ambil dari tabel. Datanya kita ambil dari tabel lama hari pinjaman. Ini dia ya. Lama hari pinjaman. Jadi dalam hari pinjaman
dikalikan dengan 1.500. Lama, garis bawah, hari, garis bawah, pinjaman. Tutup kurung siku, dikalikan dengan 1.500. Seperti ini. Oke. Jadi kalau kita mau buat kolom ekspresi, sebaiknya saran saya buat dulu aja di mana namanya, di notepad ya, buat dulu di notepad, baru kita letakkan ke sini. Yes. Baru kita coba. Nah, muncul ya 1.500 atau 10.500. Jadi 7 kali 1.500 adalah 10.500. Seperti itu. Baik. Nah, selanjutnya error yang biasa terjadi adalah seperti ini. Saya akan tunjukkan jenis kesalahan-kesalahan. Jadi sengaja saya buat error ya. Seperti ini. Nah, ini. Enter parameter value, lama hari pinjaman. Kalau ada muncul seperti ini, artinya nama kolom yang diambil dari tabel itu salah. Tidak sesuai dengan nama kolom pada tabel yang kita inginkan. Jadi kalau ada error seperti ini, cek nama kolomnya. Jadi ini lama hari pinjaman, kita cek lama hari pinjaman. Oh, ternyata nggak ada underscore, bukan pakai spasi, tapi pakai garis bawah. Berarti kita perbaiki. Query-nya kita perbaiki. Jadi di sini kita tambahkan underscore, yang di sini juga kita tambahkan underscore atau garis bawah. Nah, itu error umum yang sering terjadi. Seperti itu. Tadi sudah saya jelaskan error yang umum terjadi. Yang kedua adalah buat kolom ekspresi untuk menghitung jumlah denda jika dividen yang dipinjam telah melewati lebih dari 7 hari. Jadi kalau 1 sampai 7 hari itu nggak ada denda, tapi kalau lebih dari 7 hari baru ada denda. Nah, di sini saya sudah berikan sebuah kolom ekspresi dengan menggunakan fungsi IIF. Jadi saya copy tadi ya, saya copy B. Nah, untuk kasus-kasus seperti ini, maka kita wajib menggunakan fungsi if. Nah, bentuk fungsi if di dalam Access itu sama seperti di Excel. If ini kondisi perbandingan, kemudian jika benar, kemudian jika salah. Seperti itu. Nah, kondisi ini akan memeriksa seperti ini. Apakah lama hari lebih dari 7? Nah, kalau lama harinya, misalkan lama harinya adalah, misalkan lama harinya adalah 10 misalkan. Nah, lama harinya 10. Apakah 10 lebih dari 7? Berarti kan benar kan? Kalau benar, maka yang dijalankan adalah bagian yang tengah. Seperti itu. Jadi lama hari dikurangi 7 kali 1000. Jadi 10 kurang 7, 3 dikali dengan 1000 ini. Ya, dikali dengan 1000. 1K itu artinya 1000. Gitu ya. Itu kalau harinya adalah 10. Nah, sekarang kalau misalkan harinya adalah 5, apakah 5 lebih besar dari 7? Maka salah. Kalau salah, berarti yang dijalankan adalah bagian yang akhir. Kalau di sini, yang terakhir adalah 0. Berarti nggak ada dendanya. Seperti itu. Nah, ini adalah cara penggunaan if. Baik. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita tinggal memasukkan kolom ekspresi yang sudah kita buat, IIF ya. Jadi di sini IIF-nya saya buat denda titik 2 IIF. Bagian yang pertama adalah kondisi untuk memeriksa. Ini lama hari pinjaman, jangan lupa pakai garis bawah. Ya, karena kalau enggak nanti error yang tadi itu muncul lagi ya. Lama hari pinjaman. Baik. Ini bagian yang kedua, jika kondisinya benar. Jika kondisinya benar, ini bagian yang kedua. Dan ini adalah bagian yang ketiga, jika kondisinya salah. Nah, sekarang kita masukkan ini ke dalam query-nya. Letakkan pada sini. Kita cek. Nah, ini ya. Jadi kalau yang 7 hari ke bawah, 8 hari ke bawah, 7 hari masih nggak ada dendanya ya, atau nggak ada. 2 nggak ada, 5 nggak ada. Sisanya ada dendanya. Oke. Selanjutnya, yang ketiga adalah buat kolom ekspresi yang bernama total pembayaran untuk menghitung jumlah uang yang harus dibayarkan oleh penyewa DVD dengan menjumlahkan ongkos sewa dengan denda. Nah, berarti ini gampang ya. Kita tambahkan aja antara
ongkos sewa dengan denda. Untuk apa? Untuk menghitung total apa itu? Total pembayaran. Maka total pembayaran rumusnya adalah yang C, total pembayaran titik 2 apa? Ongkos apa itu? Sewa ditambah dengan denda, seperti itu. Kita copy, tinggal kita letakkan pada query-nya. Kita paste di sini. Coba lagi. Nah, sudah ya. 13.500 tambah 2.000, 15.500 dan seterusnya. Dah. Nah, sekarang yang ketiga yang agak rumit karena ini if-nya agak banyak nih. Buatlah kolom ekspresi untuk menghitung jumlah diskon dengan ketentuan jika peminjaman selama 2-4 hari, maka diskonnya 2,5%. Kalau 5-7 hari, diskonnya 5%. Kemudian lebih dari 7 hari, maka diskonnya 7,5% dari total pembayaran. Seperti itu. Nah, bentuk query-nya seperti apa? Maka yang D, maka total atau diskon, kita buat kolom ekspresi diskon. Yang pertama adalah IIF. IIF yang pertama, ini untuk kondisi yang pertama. Atau perbandingan yang pertama. Yang ini nih. Antara 2 sampai 4 hari, maka diskonnya sebesar 2,5%. Berarti ini IIF yang pertama adalah IIF. Dia berdasarkan hari ya. IIF buka kurung lama garis bawah hari pinjaman tutup kurung ya. Lebih besar atau sama dengan berapa tadi? Berapa tadi? 2 sampai 4 hari ya. 2 N buka kurung lama garis bawah hari garis bawah pinjaman tutup kurung kurang dari atau sama dengan 4. Nah, kalau seperti ini 2 lebih besar atau sama dengan 2 berarti 2-nya masuk dan kurang atau sama dengan 4. Di sini harus pakai N. Jadi antara 2 sampai 4, berarti 2, 3, dan 4. Oke, ini kondisi yang pertama. Oke, jika benar, maka apa tadi? Diskonnya adalah berapa? 2,5% dari total pembayaran. Jika benar berarti total pembayaran diskonnya adalah 2,5% ya, berarti 0,025 total pembayaran ini. Oke. Jika salah berarti ini adalah IIF lagi. Jika salah berarti masuk ke kondisi yang kedua kan? IIF yang kedua. IIF. Oke. Kita ambil lagi ini, daripada saya ketik saya kopas saja ya, jadi nggak makan banyak waktu. Saya copy. Jika salah kita masuk if yang kedua. Jika salah maka 5-7 diskonnya sebesar 5%. Seperti itu ya. Berarti lebih besar atau sama dengan 5 N hari pinjaman kurang atau sama dengan 7. Maka di sini total pembayaran dikalikan dengan 0,5 atau 5% ya. 5% 0,05, sorry. Dikalikan 0,05. 5% kan? Maka kalau 10% kan berarti 0,1 ya. 5% berarti 0,05. Baik. Ini adalah if yang kedua. Dan ini jika benar. Kalau salah, berarti kita masuk if yang ketiga. If yang ketiga, berarti lama hari pinjaman lebih besar dari berapa? Dari 7,5.
Kalau lebih besar dari 7 berarti total pembayaran dikalikan dengan berapa diskonnya? 7,5% ya. Total pembayaran dikalikan dengan 0,075. Diskonnya lebih gede dia. 0,075 karena 7,5% diskonnya. Diskon sebesar 7,5% dari total pembayaran. Nah, terus kalau misalkan di luar dari itu, berarti kan nggak ada diskon. Berarti di sini koma 0. Tutup. 1, 2, 3. Berarti 3 kali tutup ya. Jadi kalian lihat ini tutup yang pertama, yang warna merah ini tutup pertama, ini tutup yang kedua, sorry, ini yang kedua, ini tutup yang ketiga. Nah, sekarang ini akan saya sambungkan semua, sengaja saya buat bisa biar kamu nggak bingung. Saya sambungkan semua. Nah, kalau misalkan kamu ngetik ini di mana, langsung di Excel-nya, kamu bingung pasti. Ya, pasti kamu bingung. Nah, ini sudah saya copy ya, lalu saya masukkan ke dalam kolom ekspresi. Ini, kita jalankan. Nah, ini dapat nih. Oke, jika 7 hari tadi diskonnya berarti 7,5%. Sekarang kita akan hitung bener nggak perhitungannya. Kita pakai kalkulator, kita coba hitung ya. Hitung sederhana aja. Yang pertama aja yang kita hitung, kalau yang lain nanti nyusul kan. Kalkulatornya besar. Ini ya, berarti 10.500 dikali 0,075 karena 7,5% kan. Maka salah. 10.500 kali 787,5 ini ada yang salah ini ya. Total pembayaran 15.500. Oke, kita cek dulu ada kesalahan ini. Tapi fungsi if-nya benar ya, karena if-nya itu ada 3. Kalau misalkan kita ambil contoh yang sederhana aja dulu, misalkan yang 2 hari ini ada nih. Kalau 2 hari berarti diskonnya adalah 5%. Nah, ini ada yang salah ini ya. 2 hari berarti diskonnya adalah 5%. Bentar saya hitung dulu. Kalau pakai tadi itu besar sekali, dia motong layar ya. Kita coba yang. Berarti 3.000 dikali. Tapi kalau yang 2 hari berarti diskonnya adalah 0,2,5% ya. Sorry, salah. 0,025. 75. Nah, benar ya. 75, benar-benar. Ini benar. Berarti ini sudah benar, tadi saya yang salah hitung ya. Nah, ini sudah benar. Nah, ini yang 5 hari itu diskonnya adalah 5%. Ya, udah benar. Ini udah benar. Tadi saya yang salah hitung pakai kalkulator. Benar ya, 375. Baik. Nah, ini diskonnya sudah benar. Selanjutnya kita akan menghitung, buatlah kolom ekspresi untuk menghitung total bayar. Nah, berarti kita tinggal menghitung berapa total bayarnya. Nah, untuk menghitung total bayar, ini agak panjang ya. Jadi ini saya potong aja deh biar kamu bisa ngelihat lebih jelas. Ini if yang kedua, dan yang ini adalah if yang ketiga. Nah, ini. Nah, untuk total bayar cukup sederhana. Berapa total bayar? Untuk yang terakhir, yang E, ini adalah total bayar. Maka total bayarnya adalah total pembayaran ya dikurangi dengan diskon seperti ini. Jadi total pembayarannya berapa dikurangi diskon, maka kita akan memperoleh total bayar. Nah, ini tinggal kita masukkan ke dalam, ini perhatikan total bayar ya. Total pembayaran yang dari sini nih dan diskonnya dari sini. Maka ini tinggal kita masukkan ke dalam kolom ekspresinya. Ini lumayan panjang ya yang kedua tadi itu ya. Kita tinggal masukkan ke sini, kita paste, maka kita akan memperoleh
berapa total bayarnya. Jadi 10.500 dikurangi 525 hasilnya adalah 9.975 seperti itu. Nah, ini untuk kolom ekspresi. Baik, selanjutnya kita akan menghitung mengenai atau membuat form entry. Ya, form entry saya rasa semua udah bisa ya. Kemudian membuat report, gitu ya. Saya rasa kalau form entry sama report semua sudah bisa. Nah, saya kira itu saja penjelasan mengenai tugas yang kemarin, terutama tentang query. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi yang lain. Assalamualaikum.